Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NIM 2020202126. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Reformasi Sistem Peradilan Pidana guna meminimalisir mafia peradilan. Dosen pembimbing Ibu Wiwit Aryani, SH, MH. Disusun oleh saya sendiri, Ahmad Maulana, 2020-202126, guna melengkapi UTS Sistem Peradilan Pidana. Pendahuluan. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pada saat ini mengalami keterpurukan yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif, dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan atau judicial corruption, yang populer disebut mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan. Telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana. Praktik mafia peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi independensi dan imparsialitas pengadilan. Karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktek mafia peradilan menimbulkan diskriminasi, perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas pragmatisme, bertumpu pada kekuatan uang dan kekuasaan, mengabaikan prinsip penegakan hukum pidana yang adil. Mafia peradilan dan permasalahannya. Terdapat 4 bentuk modus operandi aktivitas mafia peradilan yang terjadi dalam proses peradilan. Pertama, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Hakim akan menghindar bila ditanyakan alasan penundaan dengan menyatakan kalau ditanyakan ke panitera akan mendapatkan sinyal bahwa hakim minta sesuatu. Kedua, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu, sehingga putusan pengadilan ringan bahkan putusan bebas. Ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim mencari peraturan hukum sendiri, sehingga fakta hukum ditafsirkan berbeda. Akhirnya dakwaan tidak terbukti, putusan bebas. Keempat, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan. Reformasi sistem peradilan pidana dan usaha penanggulangan mafia peradilan. Peradilan pidana merupakan bagian penting dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Peradilan pidana bekerja dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang bersifat terpadu. Menitik beratkan pada keterpaduan sistem, sehingga lazim disebut sistem peradilan pidana. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menemukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan, yaitu mewujudkan keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum masyarakat. Reformasi sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral dimulai dengan melakukan reformasi dan rekonseptualisasi kekuasaan kehakiman dan desain penerapan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili, tetapi diwujudkan atau diimplementasikan
dalam keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan proses peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut lazim dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Menata ulang kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan pidana menjadi penting karena pemberian kekuasaan kehakiman yang hanya teruju kepada pengadilan menjadi titik lemah dalam sistem peradilan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan reformasi sistem peradilan pidana adalah untuk memperkuat prinsip independensi dan imparsialitas peradilan. Penguatan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan dilakukan dalam proses legislasi, dalam amandemen konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Reformasi sistem peradilan meliputi substansi hukum, yaitu desain one roof system. Kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, penguatan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan merupakan sarana untuk menanggulangi praktik mafia peradilan yang dilengkapi dengan reformasi kultur hukum untuk menegakkan sistem nilai, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip due process of law. Kesimpulan, praktek mafia peradilan berlangsung dalam proses peradilan pidana secara sistematik, melibatkan penegak hukum dan pihak lain. Formalitas hukum digunakan untuk pembenaran transaksional, bermotif keuntungan materi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan menjadi pola perilaku yang permisif, karena desain sistem peradilan pidana masih bersifat parsial sehingga kontrol dan pengawasan terhadap peradilan masih lemah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.